Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Yusuf Ramadan, teman-teman. Alhamdulillah hari ini saya lagi persiapan unit pengiriman di konsumen saya di daerah Sidoarjo, teman-teman. Alamat Sukodono ya. Nanti siang sih sekitar jam 2:30 lah. Karena lagi nunggu driver dan saya ikut pengiriman juga, teman-teman. Dan sedikit cerita masalah konsumen ini. Oh ya, sebelum saya cerita dulu, tolong dibantu subscribe video YouTube saya, terus share video YouTube saya, komen YouTube saya, dan like YouTube saya. Ya, karena dengan like, terus dengan subscribe kalian, saya terima kasih. Semoga rezeki kalian makin lancar. Dan saya akan semangat untuk membuat video seputar masalah mobil all tipe Suzuki, teman-teman. Ya. Oke, sebelum saya untuk lanjut membahas kenapa sih orang ini bisa memilih R3, semoga yang lihat beranda video saya kalian sehat terus, dilancarkan rezekinya, dan bisa membeli mobil salah satu tipe mobil Suzuki, teman-teman. Ya, oke, yuk lanjut. Jadi gini, teman-teman, si konsumen ini awalnya dia itu sempat nanya perihal SL7 ataupun R3. Terus dia nanya, Mas, awalnya R3 ini modelnya gitu-gitu aja ya. Cuma dia pernah memakai mobil temennya. Terus dia itu merasakan kenyamanan mobil all-new R3 ini, katanya menurut dia itu nyaman, terus responsif juga. Terus tapi si orangnya ini bimbang antara SL7 ataupun R3. Nah, ternyata kalau secara harga memang lebih murah R3 ya, karena OTR-nya dia lebih kecil daripada SL7 dan dia itu dilihat sesuai kemampuan dia untuk membayar cicilan, dan kebetulan dia nyicil ya, jadi bukan pembelian cash ya. Jadi akhirnya coba saya hitungkan ke R3 GX sama perbandingan ke SL7 Beta ya kan. Terus ternyata lumayan jauh ya untuk selisih angsurannya. Kalau gak salah dengan DP yang sama selisih angsurannya sekitar 200-300 lah. Nah, bagi dia itu berharga banget walaupun selisih 300, karena dia punya anak 2. Jadi dia harus mikir masa depannya anaknya, teman-teman. Ya udahlah Mas, saya jadinya ngambil yang R3 aja. Nah, ditambah lagi awalnya ini dia itu saya kasih hitungan dengan DP 25%. Ternyata dia minta DP-nya ke 30% karena cicilannya lebih ringan. Kalau gak salah cicilannya 4 jutaan lah dengan DP hampir 70. Ya, jadi udah bisa membawa dengan DP sekian, cicilan sekian, bisa membawa R3 ke garasinya si konsumen. Ya, terus dia sempat nanya, Mas, apakah ini dengan DP segitu prosesnya sangat cepat? Cepat banget Pak, kalau masalah datanya jenengan tidak ada masalah. Contoh, KTP suami istri ada, kakaknya terdaftar di Dukcapil yang barcode itu, kadang kan belum terdaftar, itu harus terdaftar. Rekening koran 3 bulan terakhir ada, terus PBB atas sama orang tua atau pemiliknya sendiri itu bisa, terus NPWP, terus data lengkap, proses sehari, habis itu sehari lebih setengah lah langsung ke hasil keluar kontraknya, dan dia gak sampai seminggu mobil sudah bisa kirim. Jadi contoh hari Senin dia pelunasan, Rabu sudah bisa kirim ya. Dan ini contoh ya, hari Senin disetujui sama pihak bank, terus Rabu bisa kirim, asalkan Senin pagi juga harus dilunasi karena harus ada persiapan pemasangan kaca film, pengecekan unit, terus mempoles mobilnya si nasabahku, terus dia ada penambahan variasi yaitu talang air. Jadi butuh waktu hampir sehari lebih lah ya, makanya sekitar 3 hari 4 hari lah setelah dari pelunasan. Pokoknya setelah dari pelunasan total sama persetujuan dari approval itu sekitar 5 hari. Pokoknya 5 hari itu udah terparkir di garasi si konsumen dengan asumsi kalau
si konsumen ini dapat nomor rangka yang di Surabaya ya. Tapi insya Allah rata-rata unitnya sudah ready di Surabaya teman-teman, karena saya nggak mau rame di belakang, mending rame di depan bahwa nomor rangka kita ada ready yang di Jakarta, ada yang ready di Surabaya. Kalau ready di Jakarta biasa itu hampir perjalanan Jakarta ke Surabaya itu 4 hari 5 hari itu baru nyampe Surabaya, belum nanti kalau udah nyampe Surabaya persiapan pemasangan kaca film dan lain-lain gitu. Jadi kalau unit Surabaya apalagi pembelian cash, kalau kalian pembelian cash mungkin 1,5 hari bisa kirim mobilnya ya, asalkan paginya harus dilunasi ke rekening kantor untuk pembayaran pelunasan mobil kalian ya. Dan ini yang tipe GX Matic dengan varian, ada yang paling tinggi sih yaitu R3 Cruise, tapi perbedaannya hanya di body kit aja sih. Mending yang R3 GX aja teman-teman, sudah bagus kok. Nah, interiornya juga seperti ini. 7 seater. Dan alhamdulillah pernah jualnya R3 masih bagus teman-teman, masih aman lah. Karena sampai dari 2012 sampai sekarang R3 masih bertahan. Nah ini dari samping seperti ini teman-teman. Ya oke, kalau gitu sampai sini aja saya sedikit cerita masalah si konsumen ini. Semoga yang lihat beranda video saya, kalian bisa kebeli unit salah satu mobil Suzuki ya teman-teman. Yuk kita sholawatan bareng-bareng supaya yang rezekinya kalian sangat lancar, bisa membahagiakan orang tua kalian atau istri atau anak kalian. Oke, kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.